Sebuah komite pernah menyetujui pembangunan reaktor nuklir dalam waktu lebih singkat dibanding mereka memutuskan warna atap gudang sepeda. Itu bukan lelucon. Itu kisah nyata yang kemudian melahirkan sebuah istilah, law of triviality, atau sering disebut bike shedding, debat gudang sepeda. Ceritanya sederhana. Dalam satu agenda rapat yang sama, komite ini membahas dua proyek. Pertama, pembangunan reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir, proyek raksasa dengan anggaran besar dan risiko teknis yang rumit. Kedua, pembangunan gudang sepeda kecil untuk karyawan, proyek yang jauh lebih murah dan sederhana dari segi apapun. Hasilnya terbalik dari yang bisa ditebak akal sehat. Reaktor nuklir dengan segala kerumitan teknisnya disetujui dalam waktu singkat. Anggotanya kebanyakan tidak paham detail teknik nuklir, jadi mereka menyerahkan keputusan kepada para ahli di bidang itu, lalu mengangguk setuju. Gudang sepeda sebaliknya, memicu perdebatan panjang yang jauh melampaui waktu diskusi soal reaktor. Semua orang di ruangan itu paham warna cat, paham bentuk atap, paham posisi pintu, karena semua orang paham, semua orang punya pendapat, dan karena semua orang punya pendapat, tidak ada yang mau mengalah. Yang menarik, cerita gudang sepeda ini bukan kasus tunggal yang kebetulan aneh. Begitu istilahnya dikenal luas, orang-orang di berbagai bidang mulai mengenali pola yang sama persis di tempat kerja mereka masing-masing. Dari kantor pemerintahan sampai perusahaan teknologi kecil. Semua mengenali gejala yang sama, rapat panjang untuk hal remeh, rapat singkat untuk hal besar. Itulah yang membuat istilah ini bertahan dan terus dipakai sampai sekarang. Karena polanya memang bukan kebetulan satu organisasi saja, melainkan kecenderungan universal dalam cara manusia mengalokasikan perhatian di dalam kelompok. Istilah ini dipopulerkan lewat esai satir tentang birokrasi yang ditulis pertengahan abad ke-20, mengamati pola aneh dalam cara organisasi besar mengambil keputusan. Semenjak itu, polanya terus terlihat berulang di pemerintahan, di perusahaan, di organisasi nirlaba, di kantor tempat Anda bekerja sekarang. Polanya nyaris selalu bertolak belakang dari yang Anda kira. Semakin besar dan penting sebuah keputusan, semakin sedikit orang berdebat soal itu. Karena kerumitan membuat orang otomatis menyerahkan keputusan kepada yang lebih ahli. Semakin kecil dan remeh sebuah keputusan, semakin banyak orang merasa berhak punya opini kuat, sehingga perdebatannya justru meregang jauh lebih lama dari yang seharusnya. Bayangkan sebuah ruang kelas ketika gurunya membahas soal kalkulus tingkat lanjut, sebagian besar murid diam karena memang tidak paham cukup untuk berkomentar. Tapi begitu gurunya membuka diskusi soal lukisan favorit di kelas seni, hampir semua murid tiba-tiba punya pendapat karena menilai lukisan terasa lebih terjangkau dibanding menilai turunan fungsi. Rapat kantor bekerja dengan logika yang nyaris identik. Bukan karena topik seni kurang penting secara mutlak, tapi karena topik itu terasa lebih mudah dijangkau oleh lebih banyak orang sehingga menyedot lebih banyak suara. Terlepas dari seberapa besar dampaknya yang sesungguhnya, coba pikirkan kenapa ini terjadi secara psikologis, bukan cuma soal kebetulan belaka. Ketika sebuah topik terlalu rumit untuk dipahami sebagian besar orang di ruangan, ada rasa rendah hati yang muncul secara alami. Orang merasa, saya bukan ahlinya. Biar yang paham yang memutuskan. Tidak ada ego yang dipertaruhkan, karena tidak ada yang merasa kompeten menantang pendapat ahli soal reaktor nuklir. Tapi begitu topiknya sederhana, semua orang tiba-tiba merasa setara, merasa kompeten, merasa berhak bersuara. Warna cat gudang sepeda tidak butuh gelar teknik untuk dinilai. Semua orang pernah punya sepeda, semua orang pernah melihat gudang, semua orang merasa opininya sama validnya dengan opini orang lain di ruangan itu. Justru kesetaraan inilah yang membuat debatnya tidak pernah selesai. Tidak ada otoritas alami yang bisa mengakhiri argumen karena semua orang merasa setara ahlinya soal topik remeh itu. Pola ini muncul di hampir setiap kantor dan seringkali dengan cara yang lucu kalau dilihat dari luar meski menyebalkan kalau Anda sedang berada di dalamnya. Sebuah perusahaan bisa menyetujui perubahan arah strategi besar-besaran, memindahkan seluruh fokus bisnis ke pasar baru dalam rapat 15 menit saja. Kenapa bisa secepat itu? Karena hanya 2 atau 3 orang di ruangan yang benar-benar paham seluk-beluk trade-off strategisnya. Sisanya mengangguk, mempercayakan keputusan kepada yang paling paham data dan risikonya. Di sisi lain, urusan seperti kalimat penutup di tanda tangan email internal perusahaan bisa menyedot 3 rapat terpisah. Haruskah pakai salam hormat atau cukup terima kasih? Haruskah logo perusahaan disertakan atau tidak? Haruskah ukuran fontnya diperbesar sedikit? Setiap orang di rapat itu merasa berhak menyuarakan preferensi pribadinya karena topiknya memang tidak butuh keahlian khusus untuk dinilai,
3 rapat kemudian, keputusan tetap belum final, dan semua orang pulang dengan perasaan sedikit lelah tanpa tahu persis kenapa. Contoh lain yang mungkin terasa sangat familiar, pemilihan catering untuk acara tahunan perusahaan. Menu makan siang bisa dibahas di grup pesan selama berhari-hari, dengan puluhan orang memberi usul soal jenis masakan, soal apakah perlu ada pilihan vegetarian, soal jam makan yang ideal. Bandingkan dengan keputusan memindahkan seluruh kantor ke gedung baru yang sering kali diputuskan lewat satu rapat singkat oleh 2 atau 3 orang di jajaran manajemen senior karena hanya mereka yang punya akses ke data biaya sewa dan proyeksi pertumbuhan tim. Pemilihan font untuk slide presentasi tahunan adalah contoh lain yang sering luput diperhatikan. Terdengar sepele, tapi kenyataannya bisa memicu diskusi panjang soal font mana yang terlihat lebih profesional, lebih modern, lebih mudah dibaca. Sementara itu, keputusan menaikkan harga produk utama perusahaan sebesar angka tertentu yang dampaknya langsung terasa ke seluruh basis pelanggan, kadang diputuskan lebih cepat karena hanya tim keuangan dan pemasaran senior yang merasa punya legitimasi untuk bicara soal itu. Warna logo baru adalah contoh klasik lain yang hampir selalu terjadi. Tim desain mengajukan 3 pilihan warna. Tiba-tiba, semua orang di perusahaan, dari bagian keuangan sampai bagian gudang, punya pendapat kuat soal warna mana yang paling pas. Rapat yang dijadwalkan 30 menit membengkak jadi 2 jam, dengan diskusi yang meluas ke soal psikologi warna, ke soal warna pesaing, ke soal warna favorit pribadi salah satu direktur. Padahal di rapat sebelumnya, keputusan mengakuisisi sebuah perusahaan kecil senilai jauh lebih besar disepakati dalam waktu kurang dari 1 jam karena hanya tim keuangan dan direktur utama yang benar-benar mengerti angkanya. Nah, disinilah bagian yang jarang disadari orang, dan ini yang membuat bike shedding berbeda dari sekadar rapat yang bertele-tele biasa. Orang sering mengira masalahnya adalah rapat yang buruk, fasilitator yang lemah, atau agenda yang tidak jelas. Padahal akar masalahnya lebih dalam dari itu. Masalahnya adalah kita secara naluriah salah menilai topik mana yang pantas mendapat perhatian besar. Otak kita menyamakan seberapa banyak yang bisa kita komentari dengan seberapa penting topik itu sebenarnya. Karena kita bisa berkomentar banyak soal warna cat, otak kita seolah menyimpulkan topik itu layak didiskusikan lama. Karena kita nyaris tidak bisa berkomentar apapun soal fisika reaktor nuklir, otak kita menyimpulkan topik itu selesai dibahas dengan cepat, meski sebenarnya topik itulah yang seharusnya mendapat perhatian paling besar. Ironinya justru terbalik dari logika yang seharusnya. Topik yang paling gampang dikomentari seringkali yang paling tidak penting bagi hasil akhir organisasi. Topik yang paling sulit dikomentari seringkali yang paling menentukan nasib organisasi ke depan. Tapi rapat kita justru menghabiskan waktu berbanding terbalik dengan kepentingan sebenarnya. Ada juga faktor kekuasaan yang jarang dibicarakan tapi ikut memperparah pola ini. Orang senior di sebuah organisasi seringkali dengan sengaja menghindari topik remeh karena mereka tahu waktu mereka lebih berharga untuk dipakai di tempat lain. Mereka menyerahkan urusan warna cat kepada bawahan sambil fokus ke keputusan strategis yang sesungguhnya. Sementara itu, karyawan yang lebih junior yang jarang dilibatkan dalam keputusan besar justru menemukan satu-satunya ruang untuk didengar lewat topik-topik kecil semacam ini. Warna logo, nama kanal pesan, menu catering menjadi arena di mana suara mereka akhirnya terasa berarti. Ini bukan salah siapapun secara langsung, tapi polanya jelas, orang mencari ruang untuk berpengaruh, dan kalau ruang besar tertutup, mereka akan memenuhi ruang kecil yang tersedia sepenuh-penuhnya. Menurut saya, inilah bagian paling menarik dari fenomena ini untuk direnungkan sebagai manajer. Waktu rapat adalah sumber daya yang sama, terbatasnya dengan anggaran uang, mungkin malah lebih terbatas. Setiap menit yang dihabiskan berdebat soal warna cat gudang sepeda adalah menit yang tidak lagi tersedia untuk membahas hal yang benar-benar memengaruhi masa depan perusahaan. Bike shedding bukan cuma buang-buang waktu. Bike shedding adalah cara organisasi diam-diam salah alokasi sumber daya paling berharga yang mereka punya tanpa pernah menyadarinya sebagai masalah serius. Contoh lain yang hampir pasti pernah Anda alami sendiri, penamaan sebuah kanal komunikasi internal, katakanlah kanal pesan untuk tim proyek baru. Haruskah dinamai sesuai nama proyek atau sesuai nama tim atau sesuatu yang lebih kreatif? Diskusi ini bisa berlangsung berhari-hari lewat pesan bolak-balik dengan puluhan orang ikut memberi usul. Bandingkan dengan keputusan menutup sebuah lini produk yang merugi selama 2 tahun terakhir yang kadang diputuskan lewat satu email singkat dari direktur
karena hanya dia dan tim keuangan yang benar-benar memahami dampaknya secara utuh. Ada juga cara organisasi tanpa sadar melembagakan pola ini lewat budaya yang terdengar baik di permukaan. Seperti semangat mari kita dengar semua masukan sebelum memutuskan. Semangat itu bagus untuk keputusan besar yang memang butuh banyak perspektif. Tapi kalau diterapkan tanpa pandang bulu ke setiap keputusan, besar maupun kecil, hasilnya justru kontraproduktif. Setiap topik jadi terasa layak dibuka untuk semua orang, termasuk topik yang sebenarnya bisa diputuskan satu orang saja dalam waktu 5 menit. Budaya yang niatnya inklusif malah menjadi alasan pembenaran bagi backshading untuk terus berkembang biak di setiap rapat. Backshading juga sering menyamar sebagai partisipasi yang sehat. Ada anggapan bahwa semakin banyak orang dilibatkan dalam sebuah keputusan, semakin demokratis dan semakin baik hasilnya. Itu benar untuk keputusan yang memang membutuhkan banyak sudut pandang. Tapi untuk keputusan trivial, melibatkan banyak orang bukan partisipasi yang sehat. Itu hanya membuka pintu bagi banyak ego kecil untuk saling beradu pendapat tanpa ada yang benar-benar dirugikan atau diuntungkan secara nyata oleh hasil akhirnya. Ada juga efek samping yang jarang disadari, kelelahan rapat. Ketika sebuah tim terus-menerus menghabiskan energi berdebat soal hal kecil, orang mulai kehilangan semangat untuk berpartisipasi aktif di rapat manapun, termasuk rapat yang benar-benar penting. Rasa lelah karena berdebat soal warna cat minggu lalu terbawa ke rapat berikutnya yang membahas strategi besar. Orang jadi diam bukan karena tidak peduli, tapi karena cadangan energinya untuk berdebat sudah terkuras habis di topik yang sebenarnya tidak layak menyita sebanyak itu. Coba hitung biaya sesungguhnya dari pola ini, meski sulit dilihat langsung di laporan keuangan, bayangkan skenario ilustratif berikut. 10 orang masing-masing dengan gaji per jam yang tidak murah duduk selama 2 jam membahas warna cat gudang sepeda. Itu setara 20 jam kerja produktif yang hilang untuk satu keputusan yang jujur saja hampir tidak berdampak apapun terhadap hasil bisnis perusahaan setahun kemudian. Bandingkan dengan waktu yang dialokasikan untuk meninjau ulang strategi harga produk utama yang kadang hanya mendapat 1 jam di penghujung rapat karena waktu sudah habis duluan untuk hal-hal kecil di awal agenda. Ini bukan cuma soal jam kerja yang terbuang. Ini soal prioritas organisasi yang diam-diam terbalik, tanpa ada yang secara sadar memutuskan urutan itu. Jadi bagaimana cara mengenali backshading sedang terjadi tepat pada saat itu juga, bukan sesudah rapat selesai dan waktu sudah terlanjur habis. Perhatikan rasio antara pentingnya topik dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk membahasnya. Kalau sebuah topik berdampak kecil terhadap hasil bisnis, tapi diskusinya sudah melebihi 15 atau 20 menit, itu sinyal jelas backshading sedang berlangsung. Begitu sinyal itu muncul, jangan buka lebih banyak ruang diskusi. Lakukan hal sebaliknya. Tunjuk satu orang sebagai pengambil keputusan tunggal untuk topik itu, sampaikan keputusannya harus keluar dalam waktu singkat, lalu pindah ke agenda berikutnya. Ini terasa tidak nyaman pada awalnya karena budaya kantor sering mengagungkan konsensus penuh sebagai tanda kepemimpinan yang baik. Tapi konsensus penuh untuk keputusan warna cat sebenarnya bukan tanda kepemimpinan yang baik. Itu tanda bahwa tidak ada yang berani menyatakan topik ini tidak layak menyita waktu sebanyak itu. Sebaliknya, simpan energi diskusi terbuka untuk topik yang benar-benar butuh banyak sudut pandang, topik yang risikonya besar, yang dampaknya jangka panjang, yang butuh keahlian dari berbagai bidang untuk dinilai dengan benar. Reaktor nuklir butuh diskusi mendalam kalau memang ada keraguan teknis yang belum terjawab. Warna atap gudang sepeda tidak butuh itu, meski terasa menggoda untuk membahasnya lebih lama karena semua orang bisa ikut bicara. Teknik lain yang sederhana tapi efektif adalah pembatasan waktu di depan, bukan di tengah diskusi. Sebelum topik dibuka, sampaikan secara eksplisit. Kita punya waktu 5 menit untuk ini, lalu keputusan diambil oleh satu orang yang ditunjuk. Batasan waktu yang diumumkan di awal jauh lebih efektif dibanding mencoba menghentikan diskusi setelah sudah berjalan panas selama 1 jam. Begitu orang tahu batas waktunya sejak awal, mereka secara alami menyaring komentar mana yang benar-benar perlu disampaikan, bukan mengalir bebas tanpa filter. Ada juga teknik yang sering disebut daftar tunda, tempat menampung topik-topik yang muncul di tengah rapat tapi tidak relevan dengan agenda utama. Kalau seseorang mulai membahas warna cat di tengah rapat yang seharusnya membahas anggaran tahunan, catat saja topik itu di daftar tunda, lalu lanjutkan agenda utama. Daftar tunda itu bisa dibahas belakangan, di luar waktu rapat inti, oleh orang yang memang ditunjuk untuk memutuskannya. Ini menjaga rapat penting tetap fokus tanpa membuat orang merasa idenya diabaikan sepenuhnya.
Ada satu cara praktis lain yang bisa langsung diterapkan mulai rapat berikutnya. Sebelum rapat dimulai, kelompokkan setiap agenda ke dalam dua kategori sederhana. Kategori pertama, keputusan yang butuh keahlian khusus dan dampaknya besar. Kategori kedua, keputusan yang siapa saja bisa menilai dan dampaknya kecil. Untuk kategori pertama, alokasikan waktu diskusi yang cukup, libatkan orang yang benar-benar ahli, dan jangan buru-buru. Untuk kategori kedua, alokasikan waktu singkat, tunjuk satu pengambil keputusan, dan tegaskan di depan bahwa diskusi ini tidak akan dibuka untuk semua orang. Coba terapkan pemisahan ini pada rapat mingguan tim Anda minggu depan. Sebelum rapat dimulai, tinjau daftar agenda, lalu beri tanda pada setiap item, apakah ini butuh keahlian khusus atau tidak, apakah dampaknya besar atau kecil. Item yang masuk kategori butuh keahlian dan dampak besar diberi waktu paling banyak di rapat. Item yang masuk kategori siapa saja bisa menilai dan dampak kecil diberi waktu paling sedikit. Atau bahkan diputuskan lewat pesan singkat sebelum rapat dimulai, tanpa perlu masuk agenda sama sekali. Latihan sesederhana ini, kalau dilakukan setiap minggu, lama-lama membentuk kebiasaan baru dalam tim, kebiasaan menilai topik berdasarkan dampaknya, bukan berdasarkan seberapa mudah topik itu dikomentari. Pemisahan sederhana ini, kalau dilakukan konsisten, bisa mengubah total dinamika rapat sebuah tim. Rapat yang tadinya penuh dengan perdebatan soal hal remeh, perlahan berubah menjadi rapat yang benar-benar fokus pada hal yang menentukan arah organisasi, bukan karena orang-orangnya berubah, karena struktur rapatnya yang diubah supaya energi setiap orang diarahkan ke tempat yang seharusnya sejak awal. Ada satu hal lagi yang penting dipahami, batasan waktu dan penunjukan satu pengambil keputusan bukan berarti pendapat orang lain tidak dihargai sama sekali. Orang tetap boleh menyampaikan preferensinya secara singkat lewat pesan tertulis sebelum keputusan final diambil. Yang dihindari bukan masukan itu sendiri, tapi ruang rapat yang terbuka lebar tanpa batas waktu, tempat setiap orang merasa berhak memperpanjang diskusi selama mereka mau. Perbedaannya tipis tapi penting. Masukan tetap didengar, hanya saja tidak lagi menyandera waktu seluruh tim. Sekarang bayangkan lagi komite yang menyetujui reaktor nuklir dalam waktu singkat, lalu menghabiskan waktu berlipat ganda memperdebatkan gudang sepeda. Kelihatannya konyol dari luar. Tapi coba jujur pada diri sendiri, berapa banyak rapat di kantor Anda yang kalau direkam dan ditonton ulang akan terlihat sama konyolnya. Berapa banyak menit berharga yang sudah habis untuk warna cat, sementara reaktor yang sesungguhnya keputusan besar yang benar-benar menentukan arah perusahaan hanya mendapat sisa waktu yang terburu-buru di akhir rapat. Lain kali Anda merasa sebuah rapat sudah berjalan terlalu lama untuk topik yang terasa kecil, berhenti sejenak dan tanyakan satu hal pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar reaktor atau ini cuma gudang sepeda yang kebetulan sedang ramai dibahas karena semua orang bisa berkomentar? Pertanyaan sederhana itu, kalau dibiasakan, bisa menyelamatkan berjam-jam waktu tim Anda setiap bulan, waktu yang seharusnya dipakai untuk hal yang benar-benar menentukan arah perusahaan ke depan. Nah, ceritakan di kolom komentar keputusan remeh apa yang paling lama diperdebatkan di kantor Anda. Jauh lebih lama dari yang seharusnya. Dan menurut Anda, apa yang membuat semua orang merasa berhak ikut berdebat soal itu? Simpan energi diskusi tim Anda untuk reaktor yang sesungguhnya. Bukan untuk warna atap gudang sepeda yang tidak akan pernah benar-benar diingat siapapun setahun dari sekarang.